Ada satu pintu di surga itu namanya, nama mata airnya ainun fiha salsabila. Ada mata air namanya Salsabila. Cantik nama anak perempuan. Siapa nama anaknya? Salsabila. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu bapak punya anak perempuan. Saya juga, saya tak ada anak perempuan. Nama pintunya Babur Rayyan. Rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Hanya dimasuki oleh orang yang puasa. Jadi amal yang paling bagus bulan Muharram ini, Syahrullahil Muharram wa minal hurumi fasum. Bulan haram puasalah engkau. Bulan haram itu ada 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tidak ditengok tanggal berapa. Pokoknya silakan aja puasa. Tapi yang dilarang itu ada tanggalnya. Yang tidak boleh 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. 4 hari ini haram puasa. Kenapa? Karena hari makan kambing. Tak boleh. Kalau puasa kita tanggal 10, 11, 12, 13 mubazir lah, kambing-kambing itu busuk. Akhirnya kita habiskan kambing. Bagaimana kambingnya kemarin? Sudah habis? Alhamdulillah. Nah, bagi yang sakit-sakit, ketika kita pergi ke pasar beli apel. Apel Pak Ustaz? Iya, apel. Di belakang rumah kita ada jambu, kita petik, bawa letak ke meja makan. Kita belah apel putih, bersih. Kita belah jambu, berulat. Pertanyaannya, kenapa ulat tidak makan apel? Karena apel mahal Pak Ustaz? Bukan. Kenapa ulat tak makan apel? Karena apel disemprot pestisida. Sedangkan jambu tak disemprot. Akhirnya ulat makan jambu. Sebetulnya lebih cerdas ulat apa kita? Lebih cerdas ulat. Buktinya ulat tak makan pestisida. Pergi kita ke pasar, tempat jual ikan asin, itu ikan asin yang dikerumuni lalat. Kenapa ikan asin yang di sini tak ada lalat? Rupanya ikan asin ini disiram formalin, pengawet mayat. Lalat tahu, orang tak tahu. Akhirnya dimakannya ikan asin yang pakai pengawet mayat. 2 bulan dimakan langsung jadi mayat. Kita makan buah dengan pestisida. Kita makan ikan asin, ternyata ada formalin masuk ke dalam badan. Badan kita tidak bisa mengolah. Saya makan pisang, kulit pisangnya saya buang ke tanah, kulit pisangnya busuk. Tapi kalau kita minum teh botolnya plastik, dibuang ke dalam tanah, plastiknya menggumpal 100 tahun tidak busuk. Maka jangan buang plastik ke tanah. Jangan buang plastik ke laut. Lagi minum teh es, buang plastiknya ke laut. Plastiknya masuk ke dalam. Plastik yang masuk ke dalam itu ditengok oleh ubur, ditengok oleh penyu. Ditengok penyu, kura-kura. Kura-kura makanannya ubur. Ditengoknya ubur-ubur. Ini macam ubur-ubur, pas dimakan rupanya plastik. Jangan buang sampah plastik ke laut. Jangan buang sampah plastik ke tanah. Sampah plastik mesti dibakar. Adapun nasi, sampah-sampah ikan itu buang ke tanah bagus, jadi pupuk, kompos. Tapi kalau plastik, begitu juga kalau plastik ini masuk ke badan kita, termasuklah ini pengawet, penyedap rasa. Saya sampai sekarang tidak makan makanan yang ada pengawet. Kalau makan tahu goreng habis. Kalau makan ayam goreng habis. Jangan makan ayam cepat saji pakai pengawet, pakai pengenak makanan, menggumpal di dalam badan. Jadi apa dia? Badan kita tidak bisa mengolahnya. Masuk ke badan kita menjadi CANCER. Orang barat menyebutnya cancer. Orang kita payah nyebut cancer. Kenapa? Kanker. Menggumpal dalam badan jadi apa? Jadi kista. Anak SD kena kista. Nggak masuk akal. Kok bisa anak SD kena kista? Rupanya minumnya pengawet, makanannya cepat saji. Anak SD kena diabetes. Loh, anak SD kok bisa kena diabetes? Rupanya minumannya minuman kaleng, minumannya minuman bersoda, minumannya minuman tidak pakai gula. Saya kalau minum teh
itu dituangkan gula. Memang betul gula. Ini sekarang ada minuman yang manis tapi bukan gula. Apa namanya? Pemanis buatan, bahan kimia. Itu semua racun menggumpal di dalam badan, jadi kanker, jadi tumor, jadi penyakit, jadi kista. Bagaimana cara membuangnya? Dibakar. Itu yang berada di dalam badan kita itu dibakar. Itulah dia kemoterapi. Di kemo. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Ternyata orang barat menemukan obatnya. Namanya fasting terapi. Terapi fasting. Fasting itu apa? Tidak makan pagi, tidak makan siang, tidak makan malam. Rupanya kalau kita ini tidak makan, badan kita itu memakan diri kita sendiri. Segala kelebihan kolesterol, kelebihan gula, kelebihan penyakit yang ada dalam badan itu dimakan oleh badan kita sendiri. Saya waktu baca terapi fasting dikasih sama jamaah, Ustaz Somad, tengok ini ada iklan terapi fasting. Katanya jangan makan 8 hari dalam sebulan, badan kita sehat. Jangan makan 30 hari dalam setahun, badan kita sehat. Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. 8 hari dalam sebulan, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 30 hari dalam setahun, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang sekarang jogging pagi-pagi, habis sholat subuh jogging. Oh, jogging kemana Pak? Lari Pak Ustaz. Lari apa? Lari dari kenyataan. Orang jogging itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, mau membakar kalori. Yang kedua, lari dari bini. Yang ketiga, lari dari menghadapi kenyataan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak termasuk yang itu. Banyak orang sekarang menipu diri sendiri. Habis sholat subuh lari. Habis itu singgah makan 1 mangkuk mie ayam, 1 mangkuk soto, 1 mangkuk empek-empek kapal selam. Yang dibakar 1 mangkuk ditambah 3 mangkuk. Skor 3-2. Jadi yang paling bagus adalah puasa. Masih ada kesempatan. Nanti malam makan sahur, puasa Asyura. Puasa Asyura yukaffirus sanatal madiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu. Mudah-mudahan dosa kita setahun yang lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang puasa besok tambah 1 hari lagi, 10-11. Saya nggak bisa puasa Pak Ustadz. Datang bapak-bapak menjumpai saya, badannya berotot, tegap, kumisnya melintang. Yang kebetulan sifatnya sama, bukan dia yang saya maksud. Ustaz Somad, saya nggak bisa puasa Pak Ustadz. Loh, badan bapak berotot, kumis melintang, kenapa nggak bisa puasa? Buah pinggang saya tinggal 1, sudah dibuang cuci darah. Nauzubillah. Mudah-mudahan yang sakit-sakit sehat, amin. Kata dokter Malaka ngasih tahu jangan puasa karena badan nggak tahan. Jadi rupanya puasa ini tidak tengok badan. Ada orang yang kurus tahan puasa. Banyak jamaah ini menduga saya ini kurus disangkanya rajin puasa. Enggak. Kemarin waktu di PT Timah ditanya sama salah satu Pak Direksi, ada yang mau saya tanya Pak Ustadz. Apa Pak? Ustadz makannya diatur ya? Enggak, saya bilang. Saya pantang saya cuma 1, pantang dekat, habis. Tapi saya tengok badan Ustadz nggak gemuk-gemuk. Ada dokter di Batam ngasih tahu saya, Ustadz Somad jangan terlalu kurus, Ustadz agak gemuk sedikit katanya. Terus saya bilang, gimana caranya biar nambah berat badan? Ustadz minum SKM, susu kental manis. Pagi 1 gelas, siang 1 gelas, malam 1 gelas, sehari 3 gelas. Saya belilah susu kental manis 90 saset. 1 hari 3 saset. Setelah sebulan saya minum, saya timbang, nggak naik. Telepon, Ustaz Somad sudah minum SKM? Sudah Pak. Berapa nambah? Nggak nambah. Kalau gitu Ustaz terima aja, ini sudah takdir Allah. Jadi saya ini, apapun yang saya makan, nggak nambah-nambah. Jadi memang ada orang model macam begitu. Tapi ada jenis manusia ini, dia tidak makan, baru nengok aja langsung gemuk. Ada. Jadi sebetulnya yang susah hidup ini bukan gemuk ataupun kurus, bukan. Yang susah itu adalah memikirkan cakap orang. Kurus kita apa kata orang? Menderita kali kau tengok. Gemuk kita apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Mau gemuk mau kurus nggak penting, yang penting sehat bisa ibadah. Itu yang paling penting. Hidup ini 100%, 30% memikirkan perasaan orang, 30% memikirkan cakap orang, 30% memikirkan pujian orang, tinggal 10% itu pun dipotong tidur, makan, kerja, scroll Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Lalu yang untuk kita itu mana?
bahagiakan diri dengan berpuasa sunat. Mudah-mudahan yang bisa hari ini berpuasa sampai maghrib nanti insya Allah. Amin. Ustaz kan puasa sunat hari ini? Iya. Kalau tiba-tiba ada jamaah yang ngajak makan siang, apakah Ustaz terus atau Ustaz batalkan? Ada yang jawab. Faman syaa falyasum. Siapa yang mau meneruskan sampai maghrib, teruskan. Waman syaa falyuftir. Siapa yang mau membatalkan, silakan batalkan. Kecuali ibu puasa qadha. Misalnya tadi malam niat saya besok puasa qadha, dapat pahala puasa qadha dan dapat pahala puasa sunat, maka dia tidak boleh membatalkan puasa qadha kecuali darurat. Tapi saya yang puasa sunat, misalnya saya diajak bertamu ke rumah, tiba-tiba ibu masak, terus ditanya, Ustaz silakan buka puasa. Saya tengok dulu lauknya. Kalau cuman goreng ayam, nasi kotak, saya teruskan. Tapi kalau dimacakannya ikan asin sambal belacan, tak usah disebut, menetes saya tidur kita. Apa maksudnya? Kalau kita bertamu ke rumah orang, tuan rumahnya puasa, kita jangan tersinggung. Kalau kita bertamu ke rumah orang, tamunya puasa, teh kita tidak diminumnya, kita juga jangan sakit. Itulah enaknya kalau kita ngajinya sama-sama ngaji di Salsabila, sama-sama ngaji dengan ustadz guru-guru kita. Kita tidak tersinggung. Tapi kalau ngajinya beda, itu tersinggung dia. Begitu datang tamu, minum pak, minum. Terus kata tamu, saya puasa. Alah, macam masuk surga aja. Begitu juga kalau kita bertamu ke rumah orang. Bertamu kita ke rumah orang, disiapkannya makanan, disiapkannya minuman. Terus dia bilang, minum pak, silakan. Bapak enggak minum, saya puasa. Aduh, enggak enak lah kami. Kalau saya justru misalnya saya bertamu ke rumah bapak, saya enggak puasa, bapak puasa. Mohon maaf ya Pak Ustadz, silakan habiskan, saya puasa. Bagus, jatah saya kan banyak. Begitu juga kalau saya tuan rumah, pas sudah saya siapkan, saya suruh dia makan pak, minum, dia nggak mau minum. Bagus, tak habis teh botol saya. Jadi menjaga hati itu penting, tapi menjaga hati berdasarkan hati tanpa ilmu hampa kosong, apalagi hanya menurutkan perasaan suuzon. Tapi kalau dia berdasarkan ilmu, kau puasa alhamdulillah, kau tak puasa pun tak masalah. Begitu juga dengan puasa kita hari ini dan puasa besok insya Allah. Selanjutnya adalah, kalau tidak bisa puasa macam mana Pak Ustadz? Memperbanyak solat sunnat. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli raka'ataini, sampai solat sunat 2 rakaat. Namanya solat tahiyatul masjid. Ustaz Somad ngatanya tahiyatul masjid, tapi tadi kami tengok Ustaz langsung masuk langsung duduk. Saya ada wudu. Tadi sebelum di hotel sebelum kemari saya berwudu. Nanti ke masjid saya tahiyatul masjid lah. Pas sampai di sini langsung disuruh duduk. Nanti kalau saya ditanya malaikat, kenapa kau tahiyatul masjid? Panitia nyuruh duduk. Saya udah ada niat tadi dari rumah. Apa gunanya kita tahiyatul masjid? Supaya tempat sujud kita itu menjadi saksi nanti di akhirat. Makanya kalau kita singgah ke masjid, tahiyatul masjid kita. Ini kadang orang musafir naik mobil pulang kampung, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan, kencing. Sempatkanlah berwudu. Bukan lama tahiyatul masjid tuh. Usolli sunnat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, iftitah, Fatihah, ayat, ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, tegak, Fatihah, ayat, ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, tasyahud, salam. Selesai 2 menit. Qabliyah subuh jangan sampai tinggal. Qabliyah subuh, raka'atul fajri 2 rakaat qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isi. Yang paling kaya bukan konglomerat, yang paling kaya bukan Bill Gates, yang paling kaya adalah orang yang tadi 2 rakaat qabliyah subuh. Yang paling miskin bukan asnaf zakat, yang paling miskin adalah yang tadi tidak qabliyah subuh. Ustaz, bagaimana kalau saya bangunnya jam 5.30? Orang sudah sholat subuh di masjid, bangun jam 5.30, jangan langsung sholat subuh, tetap qabliyah subuh. Kalau saya bangun jam 8 Pak Ustaz, nyari gara-gara itu namanya. Itu bukan nanya, itu membangkitkan setan ustadz itu. Andai terlambat bangun tetap qabliyah subuh. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi musafir mereka tertidur di atas pasir sampai akhirnya mereka terbangun karena dhau'is syamsi, karena panas matahari. Terbangun, Nabi suruh Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu mereka tetap qabliyah subuh. Qabliyah subuh di qadha. Tiba-tiba masuk ke dalam masjid,
Qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung kita sholat subuh. Aduh, aku belum qabliyah subuh. Maka qabliyah subuhnya dilaksanakan setelah sholat subuh. Tapi jangan dibuat di masjid, karena tak ada ba'diyah subuh. Kalau dibuat di masjid, nanti tegak berdiri, jamaah berbisik. Siapa itu? ISIS. Aliran sesat. Buatlah qabliyah subuh, itu diqodok di rumah. Qabliyah subuh, apa lagi? Sampai ke masjid, sholat subuh. Habis sholat subuh jangan keluar masjid, ngaji di masjid. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah. Habis sholat subuh duduk berzikir pengajian sampai terbit matahari. Setelah itu sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat sunat isyraq. Nama waktunya syuruq, nama sholatnya isyraq. Nama waktunya syuruq, nama sholatnya isyraq. Soalnya banyak yang salah. Nah, Bapak Ibu, kita sholat syuruq, pas dikasih tahu salah Pak, nama waktunya yang syuruq, nama sholatnya isyraq. Nggak apa-apa, yang penting sholat. Daripada nggak sholat ya, kalau salah itu ya terima aja, nggak usah merengkel, nggak usah ngelawan. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz, ayatnya Pak Ustaz, macam banyak aja hafalan. Ya kul wallah itulah, apalagi. Enggak ada sholat sunat itu disuruh ayat itu ayat ini. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kalau saya sudah sholat sunat isyraq, ya. Terus kan masih ada waktu kosong duha. Apa boleh saya sholat duha? Boleh. Berapa rakaat? Yusolli 4 raka'atin thumma yazidu ma syaa. Nabi sholat 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, thumma yazidu ma syaa, kemudian dia tambah sesukanya. Sholat duha tak ada batasan, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Makanya ada orang yang sholat sunat. Sholat sunat badan sehat. Yang ngasih tahu sehat bukan saya, dokter spesialis tulang. SPOT, spesialis obgyn, ortopedi. Obgyn itu kandungan. SPOG, SPOT, spesialis ortopedi tulang. Jadi kebetulan ada satu profesor spesialis tulang ngomong ke saya, Ustaz Somad, kalau kita makan dari mana? Dari mulut. Kalau kulit makan dari mana? Dari pori-pori, kan ada lubang-lubang. Kalau tulang makan dari mana? Ya tengok dulu, tulang Nasution, Hasibuan, Sregar. Tulang Pak Ustadz, tulang. Kalau tulang tuh makannya dari mana? Ya nggak tahu, kok nanya saya. Tulang itu makannya dari bergerak. Karena tulang tak ada pori-porinya. Kata dokter tuh ngomong ke saya, tulang itu Ustadz makannya dari bergerak. Begitu Pak dokter bilang tulang makan dari bergerak, Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ternyata kita kalau sholat sunat tulang kita bergerak. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tulang leher, Assalamualaikum. Tahiyatul masjid, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salat qabliyah subuh, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salat isyraq, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makanya tulang leher badan sehat. Itu Pak Ustaz, ada orang nggak sholat lehernya sehat. Kenapa? Senam. Senam paling seminggu sekali. Di laman-laman kantor, teng 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 teng. Itu pun banyak orang tidak senam. Kenapa? Matanya cuma nengok instruktur senam pakai celana sempit, kedip-kedip. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Orang sholat badannya sehat. Kenapa? Karena tulang-tulangnya itu bergerak semua, tulang-tulang sendinya, kaki-kakinya. Saya ini Pak Ustadz udah sholat. Kenapa kata Ustadz Somad kalau sholat tulang kita sehat? Kenapa saya sholat kok saya sakit? Masalahnya Bapak sholatnya kapan? Itulah Pak Ustadz, sejak keluar surat pensiun kemarin. Dia sholatnya itu dari sejak muda, sehat. Ketika kita sedang ruku itu ruku lutut tak boleh ditekuk. Ketika sedang ruku lututnya dipaksa. Dan ketika ruku dipaksa, terasa belakang lutut itu mengalir darah karena dia tegang. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Jantung letaknya di sini. Ini jantung. 2 jari di bawah berdegup dan berdetak. Itu kalau jantung yang normal. Kalau jantung yang tak normal,
Biasanya jantung ini tidak normal disebabkan oleh dua, jatuh cinta sama jatuh tempo. Makanya jangan banyak kredit, sakit jantung. Kenapa si fulan meninggal? Jantungan. Nah, jantung ini gunanya menyemburkan darah. Darah yang ada di badan kita ini bergerak, bisa bergerak, dia kenapa? Karena jantung menyemburkan. Darah dari jantung ini naiknya kemana? Naiknya ke otak. Otak ini kalau kurang dapat darah, itu dia tak bisa bercakap, tak bisa, stroke ringan. Mudah-mudahan yang sakit diangkat Allah penyakit. Ada saudara saya terjadi penyumbatan darah, itu saluran paralonnya itu, jangan bayangkan macam mesin sanyo. Bayangkan mesinnya dihidupkan tapi pipanya dijepit, bam, pecah pembuluh darah. Kenapa tersumbat? Karena pipanya kecil, airnya kental, maka dimakan pil pencair darah. Apa yang membuat darah itu menjadi kental? Yang membuat darah menjadi kental ada dua. Yang pertama, minyak. Makan kambing ada minyak, makan santan ada minyak. Maka hindari makanan yang berminyak-minyak, gorengan. Nah, macam penyuluhan kesehatan puskesmas pula sekarang. Yang kedua, yang menyebabkan darah ini kental adalah gula. Coba ambil gula, masukkan ke kuali, letakkan di atas kompor, aduk sampai cair, letakkan sendok, biarkan dingin. Setelah itu angkat sendoknya, ikut sama kualinya sekali. Kental. Maka kalau mau darahnya cair, jangan minum gula, jangan makan santan, yang bening-bening saja. Maka saya kalau mau pulang, istri saya nanya, ini nanti mau makan apa? Tolong masakkan sayur bening, sebening hatiku padamu. Ibu-ibu ini mesti dibahagiakan, Pak. Kalau kita belum bisa membahagiakan mereka dengan emas permata, paling tidak bahagiakanlah mereka dengan kata-kata. Betul, Bu? Saya hanya menyuarakan hati mereka. Kadang laki-laki ini sudahlah pelit duit, pelit cakap pula. Cukuplah pelit duit aja, betul, Bu? Rasa unjuk rasa sekarang. Ini Ustadz mengajar begini, ini dapatnya dari motivator mana nih? Motivator kita adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi, rumah Nabi di sebelah kiri. Jarak dari mimbar Nabi ke dinding rumah Nabi itu 22 meter. Disitulah kamar Nabi. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa ke Taman Raudhah insyaallah. Ini di Masjid Salsabila ini udah rasa-rasa Taman Raudhah ini, karena karpetnya hijau. Cuman nggak Raudhah kali. Nabi waktu itu sedang iktikaf. Nabi selesai jadi imam iktikaf, lalu Nabi pergi ke pinggir, ke tepi. Pintu itu kamar Nabi. Nabi mengulurkan kepalanya. Diulurkan di kepalanya. Kenapa Nabi tidak masuk ke dalam? Karena kalau Nabi masuk ke kamarnya, iktikafnya batal. Dia tak mau membatalkan iktikafnya. Badannya tetap di dalam. Kenapa Sayyidatuna Aisyah, nama istri Nabi Aisyah, kenapa Aisyah tidak masuk ke masjid? Aisyah maaf cakap sedang haid, tak boleh masuk masjid. Nabi di dalam masjid, Aisyah di dalam kamar, dan Nabi mengulurkan kepalanya untuk disisir oleh Aisyah. Sekarang saya tanya, kapan bapak terakhir minta sisirkan sampai? Saya terakhir disisirkan 10 tahun yang lalu, Pak Ustaz, sebelum botak. Jadi ikut sunnah Nabi itu bukan sekedar bersolawat, tapi juga bagaimana? Apa kata Nabi? Khairukum, orang paling baik di antara kamu adalah khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu, orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, aku orang paling baik kepada istriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah manggil nama. Tak pernah manggil nama. Ya Aisyah, tak pernah. Apa kata Nabi? Ya Humaira. Humaira artinya orang yang kulitnya putih, kalau kena matahari kemerah-merahan. Jadi Pak Ustadz, boleh kami panggil istri kami ya Humaira? Ya, apa pula salahnya? Tapi dia tak putih. Ya, menyenangkan hati dia. Mereka sebetulnya udah berusaha, Pak. Beberapa skincare sudah mereka coba. Tapi yang namanya alat buatan manusia, ya bertahap. Mungkin yang putih baru muka aja, leher masih hitam. Jangan pula panggil langsung Haya Zebra. Memang walaupun bercanda sakit hati dia. Coba nanti bapak pulang dari sini panggil ya Humaira, pasti ibu itu tersipu. Alah, kata dia. Saya semua yang saya cakapkan ini sudah saya amalkan. Nah,
Saya minta sisir sudah, saya panggil ya Humaira sudah. Ini kadang laki-laki ini bercanda tapi menikam sakit ke hati. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Kadang laki-laki ini bercanda tapi nyelekit ke ujung tangkai jantung paling dalam. Pulang-pulang ya Hajar Aswad. Nah, jadi kalau kita sholat, ini kan jantung ini berat ini. Jantung ini menyemburkan darah dari jantung ini naik ke otak, ini berat mendaki ke atas. Tapi ketika kita sholat, jantungnya istirahat. Kenapa? Ketika berdiri jantung di bawah, otak di atas. Tapi ketika kita sedang sholat, sujud, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Tapi Pak Ustadz, suami saya jantungnya di atas, otaknya di bawah. Janganlah gitu, Bu. Kalaupun suami ibu tak berotak, janganlah dicakapkan. Bilang aja sama dia, Bang, ini ku belikan abang sepiring. Apa nih? Otak-otak. Supaya abang jangan kuat-kuat. Jantung kita di atas, otak kita di bawah. Itu maka disuruh sujud lama. Nabi itu sujud lama kalau dia sholat sendirian. Tapi kalau jadi imam, paling banyak sujud hanya 12. Lebih dari 12 makruh. Kenapa makruh? Salam kita makmum itu udah berkunang-kunang semua. Tapi kalau kita sholat sendiri, tahajud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, orang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Fa'aksiru fihi du'a, perbanyaklah doa di sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minta anak yang soleh, rabbi habli minas solihin. Minta anak pasangan hidup sejuk dipandang mata, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta supaya selamat dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi katanya tak boleh baca ayat Quran waktu sujud, Pak Ustaz. Tempat yang paling rendah adalah sujud, sedangkan ayat Quran tinggi. Tak boleh ayat Quran dibaca waktu sujud. Memang tidak boleh. Tapi Ustaz baca Rabbana atina, waktu itu dia bukan sebagai ayat tapi sebagai doa. Sama dengan maaf cakap perempuan sedang haid, dia mau naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan ayat Quran, mana boleh dibaca. Waktu itu fungsinya bukan ayat tapi sebagai doa. Ini yang fikih-fikih yang saya sampaikan ini ingat baik-baik, mana tahu nanti ditanya anak bisa kita jawab. Kalau lupa, caranya gini. Kalau lupa, mama, kok kita tadi naik mobil subhanalladzi sakhkhara lana hadza, tapi itu kan ayat Quran, perempuan haid tak boleh baca ayat. Pokoknya udah dijelaskan Ustaz Somad dulu. Udah gitu aja. Mana tahu lupa kan. Kalau dia nanya lagi, terus penjelasannya gimana, Ma? Jangan banyak tanya. Banyak tanya itu Yahudi Israel. Begitu cara menghilangkan kepikunan kita. Nah, jadi orang yang banyak sholat sunat itu bagus sekali. Rakaat man shalla isnatai asyarata rakaat. Siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan satu tempat di surga, sholat 12 rakaat. Yang 12 rakaat itu namanya rawatib muakkad. Kita hitung sama-sama ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kita ulang sekali lagi. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Yang 4 rakaat sebelum zuhur itu tetap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Siapa yang istiqomah, dibangunkan Allah satu tempat di surga. Mudah-mudahan kita punya banyak tempat di surga insyaallah. Banyak orang bangga, Ustaz tahu itu villa siapa? Enggak, villa bupati Pak Ustaz. Ustaz tahu itu rumah siapa? Rumah pejabat Pak Ustaz. Itu tahu itu tempat siapa? Punya dia Pak Ustaz. Kita insya Allah di dunia memang tak kaya, tapi insya Allah di akhirat pun belum juga ada. Insya Allah di akhirat kita siapkan dengan sholat-sholat sun. Banyak orang ini ketika ditanya, kenapa kau tahu sholat sunat? Sholat sunat dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Inilah yang membuat orang tidak sholat sunat. Coba tolong dirubah. Sholat sunat dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan mana tahu bisa jadi apa-apa. Nah, jadi kita tetap sholat sunat. Sholat sunat malam kalau bangun malam, yang pertama sholat sunat wudu, habis wudu usolli sunnatal wudu. Setelah itu sholat sunat tahu apa pula tauco.
taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya perlu disebutkan? Tak usah, takutnya didengar kawan sebelah. Usolli sunnatal hajat, mau nikah dengan anak Pak Haji lillahi ta'ala. Apalagi kalau sholatnya di masjid, didengar kawan sebelah, aku itu juga, kata dia. Tergantunglah kita kuat-kuatan bilang. Selama janur kuning belum melambai, masih kita berusaha sekuat tenaga sholat hajat bilang. Takbir. Saya tengok yang banyak takbir yang udah nikah pula. Setelah sholat sunat hajat ditutup dengan sholat witir. Sholat witir yang paling afdal mazhab Syafi'i 2-1, 2 rakaat 1 rakaat. Tapi kalau ada yang buat 3 rakaat sah. 3 rakaat tidak pakai tasyahud awal supaya tidak sama dengan maghrib. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua kuliah, rakaat ketiga kulhu. Saya Pak Ustaz 3-3-nya kulhu, jadilah daripada tidak sama sekali. Kulhu. Ada seorang laki-laki namanya Qatadah bin Nu'man. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Salat malam dari Isya sampai subuh ayatnya kulhu. Dilaporkan ke Nabi. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Wahai Rasulullah, ya, ada sahabat namanya Qatadah bin Nu'man. Kenapa dia? Dia sholat dari Isya sampai subuh tak ganti-ganti ayatnya kulhu. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kulhu Allah sama dengan sepertiga Al-Quran. Dibaca 3 kali sama dengan sekhatam Quran. Berarti dia dari Isya sampai subuh sudah menghatamkan Quran berkali-kali. Inilah dalil yang ditunggu-tunggu pencinta kulhu. Bapak yang selama ini kalau dibangunkan ibu tahajud malam ayatnya kulhu. Apa kata ibu komplain? Abang kok kulhu terus? Abang sebetulnya hafal surat lain. Tapi kata Rasulullah, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Dia ini sama dengan sepertiga Al-Quran. Itu makanya kalau kita tahlil baca kulhu berapa kali? Di Bangka ini masih ada orang baca tahlil. Alhamdulillah. Kalau udah tak ada lagi orang baca tahlil, kiamat dunia ini. Karena tahlil itu artinya la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak boleh tahlil, gimana kita mau sholat? Asyhadu an, nggak boleh tahlil. Tahlil artinya la ilaha illallah. Kenapa orang meninggal itu disebut tahlil? Karena pada malam itu bacaan yang paling sempurna. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sholat. Saya Pak Ustadz sholatnya nggak bisa berdiri di awal saja. Baca iftitah, fatihah, ayat, habis itu pas ruku sama sujud duduk di kursi. Duduk di kursi. Ruku, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sujud lebih rendah. Allah, jangan rendah kali, telangkup nanti. Suami jangan dibiarkan di rumah sendirian depan TV sakit, bawa ke masjid. Bang, abang dulu waktu muda tak pernah ke masjid kan? Sekarang ayo ke masjid. Malaikat maut udah dekat, Bang. Bapak kalau terasa sakit jangan gengsi, jangan malu, datang ke masjid. Di Mesir itu disediakan. Dulu waktu saya ke Mesir, waktu saya masih kuliah di Mesir, di sebelah kanan 3 kursi, di sebelah kiri 3 kursi. Dulu begitu. 2017 saya datang lagi ke Mesir. Ternyata tidak ada lagi kursi di kanan, tak ada lagi di kursi. Di mana? Di belakang dibuatkan satu baris. Orang sakit jangan biarkan di rumah. Ini banyak kadang ibu bapak malu. Orang sakit itu bawa ke masjid supaya dia bangkit semangatnya, sehat, dia didoakan orang. Dibiarkan di rumah nonton TV, nonton tinju, kalah yang dia dukung, mati dia. Dia suka Mike Tyson, tiba-tiba Mike Tyson kalah kemarin, tengoknya Mike Tyson kalah, mati dia. Mike Tyson hidup, dia mati. Udah, nggak bisa saya sholat di kursi Pak Ustadz. Sholat di atas kasur miring ke kiblat, kepala di utara, kaki di selatan, miring ke kiblat. Tak bisa miring Pak Ustadz, karena kena ini terjepit, saraf terjepit. Sholat telentang pakai kedip mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sholat pakai kedip mata. Tidak gugur sholat walaupun sedang sakit. Makanya kalau pergi ke rumah sakit menjenguk orang sakit jangan bawa jeruk, karena jeruknya dimakan orang sehat. Kalau jenguk orang sakit bawakan debu. Ambil debu, cium dulu, jangan bawa tai kucing. Letakkan ke koran, ajarkan tayang, tepuk sekali, hembus, sapu ke muka. Buka cincin, buka gelang, buka rantai, buka jam tangan. Jangan letakkan di meja, nanti lupa hilang. Dah, tepukkan ke koran debu tadi. Tuh, setelah tepuk tangan. Tuh, habis itu hembuskan.
disapukan ke muka, debunya ini, tengok debu. Yang ini di pangkal kepala, yang ini di ujung. Cara menyapunya begini. Jadi bukan debu itu diambil. Tengok baik-baik. Debunya begini. Ini. Dah. Lalu tepuk lagi untuk tangan. Hembuskan. Baru debunya dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ini untuk bawah. Yang ini untuk dalam. Yang ini ke sini. Yang ini ke bawah. Yang ini ke sini. Dah, cukup. Tidak pakai kumur-kumur. Salat. Sekarang banyak saudara-saudara kita yang sakit di ruang ICU tak sembahyang berhari-hari. Sakit bisa dijamak tapi tidak pakai qashar. Karena qashar syaratnya mesti musafir. 82 rakaat menurut fikih Islam Sulaiman Rashid. 89 rakaat menurut Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Terserah mau pakai 82 atau 89. Bapak pakai 82 atau 89? Saya nggak pernah qashar Pak Ustaz. Kalau gitu sempurna terus, sembahyang pun tidak Pak Ustaz. Mati kita. Nah, jadi bagi yang pakai pampers, bagi yang pakai keteter, maka 3 kali saja. Subuh bersihkan semua, membersihkannya setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru bersihkan. Setelah bersihkan semua, ganti pampers, pembalut baru, sholat. Menetes waktu sholat itu ma'fu anhu. Jangan berwuduknya sebelum azan, tak boleh. Habis itu zuhur, tunggu azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersihkan. Setelah bersihkan, pakai pampers, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, jamak takdim. Nanti malamnya jangan di maghrib, di isya, supaya pas mau tidur malam. Jam-jam 9, pas mau tidur, masuk waktu isya, sholat isyanya 4 rakaat, sholat maghribnya 3 rakaat, karena darurat tingkat tinggi. Ini bagi yang sakit, yang memang susah. Jangan demam puyuh jamak sikit. Sikit jamak. Nanti saya yang kena azabnya di akhirat. Kalau ditanya, kenapa kau jamak? Kata Ustaz Somad. Sakit, berat, susah, payah, jelimet, ribet, payah. Ketika bapak sedang dalam keadaan sakit, pakai keteter, pakai pampers, kira-kira yang datang memakaikan itu kawan atau bini? Tuh ngaku bini. Mana kawan ngopi, kawan kongko kemarin? Mana? Kawan mancing kemarin mana? Kawan itu cuman kawan ketawa Pak. Tapi kalau sedang bersusah, siapa yang menolong kita? Ini kadang orang ini kalau pergi ke rumah makan yang diajak, pas giliran tumpah jusnya, tenang bro, kita pesan satu lagi. Tapi kalau bini yang menumpang, mana biji mata lu? Padahal waktu sedang pakai keteter, sedang pakai pampers yang mencebokkan, mereka inilah, betul Bu? Alhamdulillah dulu waktu sehat orangnya baik. Maka waktu di rumah sakit itu apa kata istrinya? Sabar ya bang ya, ini bubur ayam, sabar bang, tak sampai hari Jumat selesai nih bang. Coba kalau bapak dulu sombong, angkuh, mentang-mentang punya duit banyak, mentang-mentang kaya, mentang-mentang bapak yang megang duit semua, oh petantang, begitu sakit apa kata bini? Sakit tak mati. Pas giliran tamu datang, abang sehat ya bang? Sehat. Begitu tamu pergi, mana surat tanah? Kira-kira yang saya cakapkan ini bisa terjadi atau tidak? Bisa kata mereka. Saya pula yang cemas jadinya. Kalau sembahyang duduk tak bisa berbaring, tak bisa berkedip pun tak bisa, tayamum tak bisa, cuman lah Pak Ustaz, kita sembahyangkan. Lapor ke Pak Imam biar kita sembahyangkan. Nah, saya puasa tak bisa Pak Ustaz karena sakit mah akut, osus sudah dipotong. Sholat sunat pun tak bisa Pak Ustaz, sakit semuanya sudah tak bisa Pak Ustaz. Bersodakoh. Makanya dulu waktu kecil datanglah makcik saya membawa, namanya di kampung saya ada namanya bubur Asyura. Di Bangka ada bubur Asyura, kacang hijau, kacang merah, kacang segala macam, pakai santan, bubur Asyura. Tahu salah disebut meniti earlier bubur Asyura. Kemarin saya ceramah di Kelantan, habis dari Kelantan Terengganu, habis dari Terengganu ke Pahang, habis dari Pahang ke Kuala Lumpur. Pas di Terengganu dikasih kue. Ustaz boleh ke makan kue ini? Kue apa nih Pak Cik? Ini namanya kue suwo. Kue suwo ini dari apa Pak Cik? Kue suwo ini dari Asyura. Saya makan lah. Gimana rasanya Ustaz? Amazing. Kenapa
Kenapa rasa-rasa dia macam ada manis tapi dia ada pahit-pahit, ada masin sikit? Ini daging lembu, daging kerbau dicampur dengan gula merah. Oh, rasanya sedap. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Jadi, rupanya kita semenanjung tradisi bersedekah di bulan Syura, Asyura itu sudah terbiasa. Maka bersedekah. Siapkan makanan. Saya tak kaya Pak Ustadz. Idza tabakhta, kalau kau memasak, fa'akfir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kalau tak sanggup ngasih daging, banyakkan kuahnya. Tapi jangan gara-gara ini kuah semua. Jangan sampai besok semua anak yatim pas makan kuah. Pas ditanya, kenapa kuah? Kata Ustaz Somad. Dulu di Pulau Bangka ini orang bersedekah daging semua. Sejak Ustaz Somad ceramah kuah semua. Sedekah. Yang paling bagus itu kita mengantarkan makanan ke rumah dia. Buatkan, masukkan ke dalam rantang. Ayam goreng, bakwannya, sambal belacannya, semuanya antarkan ke rumah dia, bagus. Yang masak ibu, yang ngantar ibu. Jangan bapak ngantar. Kalau bapak yang ngantar, rupanya emak anak yatim itu cantik pula. Langsung terjadi peristiwa Karbala. Nah, amal yang pertama puasa. Amal yang kedua sholat sunat. Amal yang ketiga sedekah. Saya Pak Ustadz sedekah pun tak sanggup, duit tak cukup. Amal yang keempat membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kenapa cuma Yasin? Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran adalah ya Yasin. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah, itu makanya orang-orang mau ngapal Quran itu Yasin dulu dihafal. Kenapa? Hatinya dulu diambil. Kenapa bapak bisa mendapatkan ibu? Itu kan karena hatinya kan. Apa kata ibu kepada bapak? Bang, jangankan surat tanah STNK BPKB, nyawa aku kasihkan. Kenapa? Hatiku sudah abang tawan. Itu hanya ada di sinetron religi. Nah, banyak-banyak baca Quran. Kalau ada ibu bapak yang punya tradisi habis maghrib ke isya 1 juz, mantap. Anak-anak kita yang ngapal Quran itu murojaahnya 1 hari 2 juz. Berarti 1 bulan dia khatam 2 kali. Berarti 1 tahun dia khatam 24 kali. Ustaz Iskandar nih pimpinan pondok tahfiz Quran. Santri-santrinya mengulang hafalan 1 tahun 24 kali khatam. Mudah-mudahan anak-anak kita penghafal Quran semua. Saya baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz. Asal saya tengok Quran titik batu bercabang 3 Pak Ustaz. Itulah orang yang baca Yasin itu tak jelas pangkalnya, ujung-ujungnya turjaun fayakun. Dah. Puasa tak sanggup, sholat tak sanggup, sedekah tak sanggup, baca Quran tak sanggup. Last, terakhir sekali, amal yang paling terakhir, pejamkan mata. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Saya nggak bisa istighfar pakai nyanyi-nyanyi gitu Pak Ustaz, nggak usah pakai nyanyi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Saya istighfar kalau kuat nggak khusyuk Pak Ustaz, nggak usah kuat dalam hati. Jangan gara-gara mau mengejar 100, 200, 300, 1000 lalu bunyinya tak jelas. Ini banyak orang berzikir macam dapat bakwan panas. Pelan aja. Astaghfirullahaladzim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kamu kepada Allah, kamu dapat 6. Yang pertama, innahu kana ghaffara, dosamu diampunkan. Yursilis sama alaikum midrara, diturunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwalin, dikasihnya engkau harta. Wa banin, dikasihnya anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikannya engkau taman-taman. Wa yaj'al lakum anhara, mengalir rezekimu macam sungai yang tak putus. Amalan istighfar.
Amalan istighfar. Ada orang amalannya istighfarnya astagfirullah, astagfirullah. Asal tengoknya suaminya astagfirullah. Ada orang istighfar aja amal. Nah, asal tengoknya duit belanja astagfirullah. Istighfar aja amal. Ada orang amalan istighfar. Tapi katanya Ustaz, zikir itu nggak boleh kuat-kuat. Ini Ustaz kok zikir kuat-kuat? Ini ayatnya. Wa dzkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. 3 jawabannya. Berapa jawabannya? 3. Masih bisa nangkap? Masih bisa diingat? Yang pertama, kalau ada orang mempermasalahkan zikir kenapa kuat-kuat? Yang pertama, ayat itu turunnya di Makkah. Di kota Makkah tak boleh zikir kuat-kuat, takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Di Pulau Bangka ini kalau kita berzikir, ada Abu Jahal sini, ada Abu Lahab. Apalagi ini komplek polisi. Siapa yang berani datang mengganggu orang berzikir sini? Zikirlah sini kuat-kuat. Yang kedua, ayat ini turunnya ketika orang baca Quran. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Ada orang baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba ada orang berzikir kuat, la ilaha illallah. Pak polisi, tangkap, ini gila nih Pak. Yang ketiga, wa dzkur rabbaka, kakak di situ engkau. Maksudnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Nabi disuruh zikirnya dalam hati? Karena dia sudah selamat dari waswasatis syayatin. Kita belum lagi selamat dari bisikan setan. Kita ini zikir kuat untuk ngusir setan. Makanya kalau ada orang sekitar masjid ini terganggu dengan suara ngaji, berarti dia nggak ada saya ngomong gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan berkumandang, setan itu lari terbirit-birit, wa 'alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Itu dalil bahwa zikir yang kuat menghalau setan. Itulah kenapa orang tua-tua dulu kalau mau membuka hutan itu biasanya berzikir beramai-ramai. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk mengusir hantu yang ada di situ. Makanya mana tahu nanti suami ibu diganggu pelakor, mana tahu. Mana tahu. Mudah-mudahan insya Allah selamat semua, insya Allah. Ini pelakor-pelakor ini biasanya pakai pelet, dimasukkannya ke air minum. Nah, dimakannya pinang muda. Tahu pinang muda? Pinang muda itu dikupas sebesar ini bijinya, dimakan, ditelan bulat-bulat. Besok pagi keluar bulat-bulat. Waktu dia keluar bulat-bulat, dikikiskan ke dalam kopi. Itulah diminum suami ibu sehingga dia tak bisa lupa sama pelakor itu. Itu cara mengusir hantunya itu. Ibu zikirkan ke telinganya, la ilaha illallah. Lari semua penyakitnya. Mana tahu, mungkin sekarang tidak, tapi kalau terjadi nanti ibu ingat ini. Bisa ibu ingat? Bapak juga begitu. Mana tahu istri bapak cantik. Ini kan kita ini beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Bapak menikah dengan dia, itu bagi dia adalah, dia itu takdir baik, tapi bapak bagi dia takdir. Maka setiap kali berjumpa sama orang, ditanya orang, itu suaminya, ini anaknya, alhamdulillah. Itu suaminya, innalillah. Rupanya dia diganggu orang, dipelet orang, gara-gara cantik. Makanya kalau punya istri yang cantik, bagus dipasangkan cadar. Karena yang menikmati kita sendiri. Tapi kalau nggak cantik kali, nggak apa-apa, buka aja. Nah, kalian tengok-tengok lah. Ini tengok orang, dipelet orang, dia bapak pusing. Nanti ingat zikir ini. Dimakannya orang kalau udah kena pelet itu, Pak, nauzubillah, 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 makan bakso dia nampak wajah laki-laki itu di bakso itu. Oh, nauzubillah. Saya berapa lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Laki-laki gagah perkasa datang ke saya, bininya dilarikan orang. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan istri kita diselamatkan orang. Takut kali orang ini istrinya. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah warahmah. Saya biasanya menyampaikan tausiah itu hanya 60 menit. Ini tadi saya mulai tadi jam 10 kurang 20. Sekarang sudah jam 11. Inilah ceramah terpanjang selama di Bangka Belitung. Dan inilah ceramah yang tak ada dalam jadwal.
Nggak ada. Ini adalah gara-gara pesawat delay. Ustadz Somad, kata Ustadz Kemas Ali, pesawat kita delay. Terus gimana? Jadi kita diminta untuk ceramah di masjid di komplek polisi katanya. Saya bilang, ini kalau nggak kita isi kena tilang kita nanti. Nah, saya bilang, ayolah, paling kultum aja cukup lah itu. Paling kultum aja selesai kuliah 7 menit, habis itu kita cabut. Kita kan punya alasan, kita sedang ditunggu pesawat kan. Rupanya sampai 1 jam lebih saya ceramah. Rupanya. Kalau saya tengok dari senyum jamaah ini orangnya yang nggak punya masalah hidup dan bahagia. Ustaz tahu dari mana? Dari senyumnya yang lepas juga. Orang kalau sedang susah hati, setengah mati kita mancingnya pakai pantun pakai apa, nggak keluar, paling senyum sedikit-sedikit. Masya Allah, tabarakallah. Sini dulu nak, siapa namanya? Berdiri sini, berdiri dekat Ustaz sini. Berdiri sini. Oh sini. Bisa pula anak kecil fokus mendengar ceramah selama 1 jam 20 menit. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Zahir. Zain. Zain artinya perhiasan. Dialah perhiasan ibu ayahnya di surga. Siapa namanya nak? Zanim. Zanim. Masya Allah. Apa arti Zanim itu? Rupanya Zanim ini pengurus Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Mudah-mudahan anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah.